Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan kami di Guru Indonesia Channel. Rekan-rekan Guru Indonesia, ini adalah part kedua dari pembahasan penulisan konversi jurnal. Pada part pertama, kita sudah membicarakan tentang bagaimana menulis judul. Selanjutnya, bagaimana menuliskan abstrak dari sebuah jurnal. Setelah itu kita sudah diskusikan terkait dengan bagaimana menuliskan metodologi dalam sebuah penulisan jurnal ilmiah. Pada bagian kedua ini, rekan-rekan Guru Indonesia, kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan bagaimana menuliskan bagian result dan discussion atau bagian hasil dan pembahasan. Pada bagian hasil dan pembahasan biasanya akan terbagi kepada dua bagian tersendiri, yakni bagian hasil penelitian dan bagian pembahasan penelitian. Pada bagian hasil penelitian, biasanya kalau jurnal yang kita konversi berasal dari penelitian tindakan, baik itu PTK maupun PTS, hal pertama yang akan kita kemukakan di dalam sebuah jurnal pada bagian hasil penelitian adalah terkait dengan hasil masing-masing dari siklus yang kita lakukan di dalam penelitian tindakan. Itu kalau berasal dari PTK atau PTS. Kalau berasal dari best practice atau hal-hal lain yang menjadi objek penelitian kita, maka yang paling penting menjadi perhatian adalah yang pertama, pada bagian ini harus ditulis dengan urutan metode. Urutan metode yang kita maksud di sini adalah bagaimana seorang penulis yang awalnya menjadi seorang peneliti lalu berubah fungsi menjadi penulis jurnal harus mengikuti alur dari metodologi yang sebelumnya dibuat. Jadi dari sini pada hasil penelitian disampaikan terkait dengan variabel-variabel yang menjadi sorotan dari penelitian sebelumnya. Kalau pada penelitian tindakan PTK dan PTS ada siklus 1 dan siklus 2, maka pada bagian hasil di konversi jurnal dijelaskan secara gamblang terkait dengan hasil dari siklus 1 dan siklus 2 dan siklus-siklus berikutnya kalau siklusnya lebih dari 2. Rekan-rekan Guru Indonesia, di dalam bagian penulisan hasil penelitian ini, peneliti atau penulis jurnal tidak dibenarkan memasukkan interpretasi pribadi atau biasa kita sebut dengan opini. Jadi di dalam hasil penelitian murni yang dituliskan adalah apa yang dihasilkan dari metodologi yang kita lakukan, dari apa yang kita teliti, semuanya kita tuangkan ke dalam bagian hasil penelitian. Jadi tidak ada opini. Kalau misalnya ada di siklus 1, ada siklus 2, maka pada bagian hasil penelitian kita awali dengan siklus 1 yang di dalamnya kita sampaikan data-data terkait dengan hasil analisa yang kita kumpulkan dari data yang telah kita peroleh. Begitu juga dengan siklus 2, kita tuliskan berdasarkan data-data sesuai dengan hasil analisa dari data yang sudah kita peroleh sebelumnya. Dengan demikian, rekan-rekan Guru Indonesia, di dalam penulisan jurnal, data yang diperoleh itu bisa disampaikan melalui data chart, grafik, maupun tabel. Namun, kebanyakan yang kita temukan di lapangan bahwa penulisan jurnal pada bagian hasil penelitian
dilakukan melalui penjelasan yang panjang lebar, lalu diikuti dengan tabel, ditambah lagi dengan grafik, lalu dijelaskan ulang. Dalam hasil penelitian untuk penulisan jurnal, semua ditulis dengan rinci tapi tidak bertele-tele. Kita menuliskan hasil penelitian siklus 1 bahwa dalam siklus 1 data yang kita dapat dari proses tindakan setelah direfleksi akan muncul data akhir penilaian. Kalau misalnya di siklus 1 itu ada penilaian akhir, maka penilaian akhir itu boleh disampaikan melalui grafik, melalui tabel, melalui gambar. Nah, setelah itu tidak dibenarkan untuk menyampaikan lagi, menginterpretasi lagi hasil dari tabel, hasil dari gambar, hasil dari grafik dengan bahasa yang panjang lebar, alias mengulang atau mengulas lagi hasil dari tabel yang sudah dibuat. Hal ini sangat penting diperhatikan karena selama ini jurnal-jurnal yang sampai kepada pengelola jurnal, termasuk kepada kami, itu masih berupa uraian panjang lebar, seolah-olah masih seperti naskah mentah dari sebuah hasil penelitian yang sedikit dipendekkan. Ini jelas tidak sesuai dengan ketentuan. Rekan-rekan guru Indonesia, selanjutnya yang akan ada di dalam bagian hasil dan pembahasan penelitian adalah submenu pembahasan. Pada bagian ini masih banyak kita temukan yang menuliskan jurnalnya pada bagian pembahasan dengan mengulang data yang ada di bagian hasil penelitian. Sebenarnya pembahasan adalah bagian penting dari sebuah interpretasi. Nah, disinilah interpretasi seorang penulis atau peneliti. Dari data yang diperoleh, maka seorang peneliti akan melakukan interpretasi data terhadap hipotesis awalnya, bahwa kalau misalnya ini adalah penelitian tindakan, misalnya tentang perbaikan pembelajaran menggunakan metode drill di kelas ABC, maka pada bagian pembahasan dengan data yang ada, variabel-variabel yang dijelaskan di dalam pendahuluan akan muncul kembali di dalam bagian pembahasan hasil penelitian. Sesuai dengan data yang ada pada bagian hasil penelitian, maka si penulis jurnal harus mengulas hasil penelitian itu per variabel. Jadi kalau pembahasan tidak disebutkan lagi pembahasan siklus 1, pembahasan siklus 2 atau siklus selanjutnya, tidak. Tapi yang dijelaskan adalah, yang dibahas adalah variabel. Nah, di dalam hal ini penulis jurnal harus memasukkan kembali data dari sumber ahli atau pakar. Jadi di sini sesuaikan dengan pendapat pakar, apakah hasil yang diperoleh itu diinterpretasi ternyata bertolak belakang dengan hipotesis. Rekan-rekan guru Indonesia, pada bagian pembahasan ini kita juga bisa berspekulasi tentang sebuah hasil akhir dari hipotesa yang ada di awal-awal penelitian kita lakukan. Di sana akan tergambar bahwa seorang peneliti berspekulasi di awalnya bahwa metode yang dipakai dengan objek penelitian yang ada beserta subjek dan data-data yang dihasilkan di dalam analisanya itu bisa dihasilkan kembali dalam sebuah kalimat pendek yang menjelaskan bahwa hipotesa ternyata tidak bisa divalidasi di akhir penelitian. Rekan-rekan guru Indonesia, penelitian dilakukan bukan berarti harus berhasil. Namun penelitian ilmiah sebenarnya adalah sebuah penelitian
yang mengikuti tata cara ilmiah. Apakah penelitian tindakan kelas, perbaikan pembelajaran harus berhasil? Tidak mungkin. Karena tidak mungkin anak berdaya serap rendah, kalau itu menjadi objek penelitian, bisa menjadi anak rata-rata atau berdaya serap tinggi hanya dengan 2 siklus atau 3 siklus. Walaupun di masing-masing siklus itu ada 2 atau 3 kali pertemuan. Karena itu mustahil. 1 tahun pembelajaran saja, anak berdaya serap rendah belum tentu bisa dijadikan kualitasnya menanjak naik kepada anak berdaya serap rata-rata. Itu pada bagian hasil dan pembahasan penelitian. Selanjutnya akan kita bahas pada bagian kesimpulan penulisan jurnal ilmiah atau artikel jurnal. Pada bagian ini biasanya sering terjadi pengulangan dari data yang ada di bagian hasil penelitian. Sebenarnya bagian kesimpulan ini bukanlah pengulangan data dari hasil penelitian, namun merupakan rangkuman dari keseluruhan penelitian yang dilakukan. Setidaknya ada 3 poin penting dalam menulis kesimpulan. Yang pertama adalah mendeskripsikan keseluruhan hasil penelitian dalam beberapa kalimat pendek. Jadi bukan kalimat panjang. Kalau biasanya di bagian kesimpulan di naskah penelitian, laporan PTK misalnya atau laporan PTS misalnya, itu bisa berhalaman-halaman. Namun mendeskripsikan kesimpulan di artikel jurnal hanya dilakukan dengan menuliskan data hasil penelitian itu secara keseluruhan dalam 1 atau 2 paragraf saja. Selanjutnya poin yang kedua di dalam kesimpulan ini yang penting diperhatikan adalah memastikan bahwa deskripsi yang kita tuliskan sudah menjawab rumusan masalah yang diajukan. Jadi mungkin pada paragraf keduanya kita menjelaskan bahwa hasil dari penelitian ini sudah menjawab rumusan masalah yang kita tuliskan di awal. Misalnya, apakah metode drill bisa meningkatkan kecakapan siswa dalam melakukan misalnya dalam pembelajaran olahraga, volleyball misalnya. Apakah metode drill itu bisa memperbaiki kualitas pembelajaran siswa di materi volleyball? Itu yang kita deskripsikan. Jadi rumusan masalah ada pada paragraf kedua di bagian kesimpulan. Setelah itu poin ketiga di bagian kesimpulan ini yang perlu diperhatikan adalah tuliskan saran-saran untuk perkembangan penelitian. Sebenarnya ini yang paling sering terlihat di lapangan. Saran bukan merupakan bagian tersendiri, tapi adalah bagian dari kesimpulan. Mungkin pada paragraf ketiga dari kesimpulan kita tuliskan saran. Jadi tidak ada di dalam panduan jurnal untuk menetapkan bahwa setelah kesimpulan ada bagian lagi yang disebut dengan judul kecil saran. Tidak. Tapi saran merupakan bagian dari kesimpulan itu sendiri. Rekan-rekan guru Indonesia, selanjutnya hal penting yang tidak boleh kita lupakan adalah menuliskan referensi dari sebuah penelitian. Jadi dalam artikel jurnal kita akan temukan referensi itu kadang berbeda dengan hasil naskah penelitian. Kenapa demikian? Karena pada bagian jurnal ada beberapa poin yang
tidak masuk di dalam naskah penelitian sebelumnya. Jadi misalnya pada bagian bagaimana hakikat belajar di bab 2 tentang kajian teori, itu banyak referensi-referensi yang kita hasilkan. Misalnya pendapat pakar A, pakar B, pakar C. Itu tidak dituliskan lagi di dalam artikel ilmiah, artikel jurnal, karena tidak masuk ke dalam bagian dari artikel jurnal itu sendiri. Jadi yang mana referensinya? Referensinya adalah referensi yang disebutkan di dalam artikel jurnal. Jadi bukan referensi yang berasal dari naskah penelitian. Jadi kalau di naskah penelitian itu ada 30, belum tentu di dalam artikel jurnal referensinya juga 30. Ini perlu diperhatikan. Rekan-rekan guru Indonesia kadang menuliskan referensi daftar pustaka di dalam artikel jurnal, atau mungkin bahkan di dalam penulisan buku, di dalam penulisan laporan penelitian tindakan, baik PTK ataupun PTS ataupun best practice. Banyak persoalan yang muncul. Namanya duluan, setelah itu tahun, setelah itu judul, setelah itu tempat terbit, setelah itu penerbit. Apakah demikian tata letak penulisan sebuah referensi? Sebenarnya untuk memudahkan, banyak software yang bisa dipakai, yang bisa digunakan untuk menuliskan referensi dengan cara yang benar. Ada namanya citation software atau software citasi. Dalam hal ini bisa rekan-rekan guru Indonesia download di PC atau laptop masing-masing, yang bisa mungkin free atau gratis-gratis saja, tidak perlu membayar, dan ini sangat membantu. Rekan-rekan guru Indonesia, sebenarnya penulisan jurnal atau konversi jurnal dari naskah penelitian menjadi sebuah artikel jurnal bukan persoalan yang terlalu rumit. Kalau diikuti alur yang sudah ada, kita yakin setiap penulis laporan PTK, laporan PTS atau best practice mampu menyelesaikan penulisan jurnalnya dalam waktu 1 jam saja. Rekan-rekan guru Indonesia, artikel jurnal adalah bagian penting dalam PKB guru untuk memenuhi bidang publikasi ilmiah dan karya inovatif. Semoga dengan video ini bisa bermanfaat, menjadi referensi, minimal referensi diskusi, untuk menghasilkan karya tulis yang lebih baik. Di video-video selanjutnya kita akan membahas hal-hal yang terkait kepentingan literasi menulis dan literasi sains teknologi yang dibutuhkan oleh rekan-rekan guru Indonesia. Rekan-rekan guru Indonesia, demikian video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga bisa menambah wawasan dan menjadi bahan diskusi bagi kita bersama untuk menjadi guru-guru yang terbaik, menjadi tumpuan perbaikan kualitas pendidikan di negeri ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.